Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kebetulan habis dikasih makan, kita lihat ternyata gekonya sabik ini lagi proses shedding atau pergantian kulit. Nah, buat teman-teman sendiri, kalau misalnya posisinya si gekonya dia sudah bisa merubah ganti kulitnya sendiri, itu mungkin nggak perlu dibantu teman-teman ya. Tapi kalau posisinya seperti ini, kita wajib harus bantu teman-teman. Jadi wajib kita bantu eksekusi buat ganti kulitnya. Buat teman-teman yang mungkin belum pernah membantu geko sendiri buat proses shedding atau ganti kulitnya, ya kita mari bantu dan kita mari lakukan bersama teman-teman. Berikut kita bantu. Yang pertama, buat membantu ininya biar dia nggak ngerasa kesakitan juga, kita kasih air hangat dulu di tempatnya si geko. Sambil menunggu air hangat, kita coba bantu cubit-cubit kulit yang sudah benar-benar terkelupas. Nah teman-teman, ini kan kita lihat ya, di sininya ada yang udah sobek tuh kulitnya, kulit matinya, dan di mulutnya kebenaran dia sendiri udah ada yang mengelupas ya. Biasanya tuh geko bakal makanin kulitnya, yang katanya sih itu adalah nutrisi buat si gekonya sendiri. Tapi kalau teman-teman sendiri belum berani buat bantu secara langsung ganti kulitnya si geko, teman-teman bisa bantu dengan air yang sedikit hangat dengan ukuran yang tidak menenggelamkan si gekonya sendiri ya teman-teman ya. Jadi nanti si gekonya juga bakalan mengelupaskan air kulitnya di air hangat tersebut. Tapi turuninnya teman-teman juga harus pelan-pelan ya. Ini buat kita sama-sama saling tahu. Dan gekonya sudah mulai mau coba tarik kulit di bagian kepala ya, di bagian muka ya. Oh, dia kalau kaget dia akan loncat sendiri teman-teman, karena memang posisinya airnya agak sedikit panas kali ini. Tapi kalau dia memang pintar, biasanya si gekonya sendiri akan mengelupaskan kulitnya. Tapi kalau misalnya posisinya kejadiannya seperti ini, teman-teman gak usah ragu sih, tinggal dicabut aja tuh. Ini kan udah mengelupas ya. Jadi kita proses membantunya memang sedikit inilah, kita cari dimana dia yang mengelupas ya. Tuh kan kita lihat ya langsung ya, kulitnya mengelupas. Dan kita nggak usah takut-takut juga teman-teman, karena ini proses membantu si gekonya sendiri dalam kita cubit-cubit aja dapatnya. Kalau untuk masih di bagian kepala sih mungkin masih yang mudah, tapi nah ini kan kita sambil bantu ya, gekonya juga akan merasa nyaman teman-teman kalau memang kita melakukannya dengan baik. Dan posisinya tuh kulitnya kembali terang lagi, kulitnya kembali nyala lagi ya. Nah, karena biasanya kalau geko tidak sempurna melakukan ganti kulit ini, itu dalam keadaan kondisi cuaca atau kondisi suhu yang tidak memungkinkan teman-teman. Biasanya kurang lembab, atau mungkin dalam masa kemarau seperti ini, gekonya sendiri tidak dapat melakukan ganti kulit dengan sempurna dikarenakan cuacanya yang memang kurang memadai teman-teman. Itu aja sih. Jadi kalau udah proses ganti kulitnya kita bantu, dia akan lebih terang lagi tuh ya. Nah ini diproses di kakinya. Kalau misalkan kita posisinya agak sedikit terlambat, itu dia akan menempel dengan double shedding teman-teman. Jadi bisa jadi nanti dia tuh
kulitnya bakal double shading atau menempel pada proses ganti kulit yang kedua. Itu akan menyebabkan si kulit gecko atau kaki gecko tersebut biasanya katanya sih luka atau mungkin terputus gitu jari-jarinya, katanya amit-amit ya teman-teman ya. Nah, ini gue bantu coba ya, kalem ya tong. Gimana neng sih ya, betina teman-teman ya. Ini proses di kulit kaki depan. Oh gigit, gak apa-apa teman-teman, gigitannya itu gigitan manja ya. Jadi air nih, airnya juga bisa sendiri. Takut sama air apa karena memang airnya panasan atau gimana ya teman-teman ya. Ini deh tuh biar aman dan nyaman kamu. Nah ini kan tuh lihat teman-teman, kita bisa sambil lihat teman-teman kakinya, kulitnya itu pasti kaki. Pas dapat kakinya teman-teman. Kayak gitu mah. Tunjukan kakinya kita bisa sambil pegang. Nah, kan kakinya kita bantu pelan-pelan aja. Nah, kalau kita nggak bisa bantu di sini, para pemula, mungkin saya juga bisa bilang pemula. Nah, ini kita bisa bantu pelan-pelan teman-teman, tarik detail kakinya tuh, kukunya. Atasnya juga kita bisa bantu, apalagi di bagian ekor tempat lekuk ya teman-teman ya. Kalau ingin menyangkut, sorry agak berat karena memang posisinya belum. Nah, sambil dibantu di bagian ekor dan kaki-kakinya tinggal rapihin aja ya teman-teman semua ya. Ini gekonya si sabik, posisinya kita harus benar-benar semuanya sampai ekornya pun kembali warnanya kembali cerah teman-teman. Kalau proses shadingnya ini sudah kita lewatin dan kita bantuin, karena kalau kita nggak bisa berhasil atau si gekonya sendiri nggak bisa berhasil menuntaskan proses ganti kulitnya, ya dia akan meniban kulit-kulit mati berikutnya gitu teman-teman. Saya dulu. Nah ini dia nih ya, ini kan kita sama-sama lihat ya di bagian belakang bawah belum tuntas ya teman-teman ya, pelan-pelan dan memang harus ekstra teliti dan sabar teman-teman, karena dia kalau kita cubit kena kulit benernya atau kena dagingnya dia bakal kesakitan sih, itu aja nih dong. Jadi di proses kakinya pun kita harus tetap benar-benar bantu dengan pucet ya teman-teman ya, pucet kakinya sebelum dan sesudah kita bantu nih. Tuh, ini sudah mulai terang lagi karena ini nggak bisa diem. Nah ini nih yang memang agak sedikit sulit ya di bagian telapak kaki, seperti halnya kita motongin kuku kucing teman-teman, tapi di sini bedanya nggak akan ada resiko dicakar karena kakinya memang jemarinya lentik-lentik, justru kita lebih kasihan kalau tuh telapak kakinya teman-teman ya. Dan warnanya pun sudah berubah. Ini yang depan belum ya teman-teman ya, masih sedikit agak lebih pucat. Dan di sini di bagian ekor bawahnya pun belum. Nah ini kan ambil, oke.
tuh. Mungkin kapasitas gekonya sendiri ya teman-teman ya, yang kurang bisa untuk tuh. Masih kalau dia nyaman dia akan oke. Kalau dalam hal ini sudah depan kanan kiri sudah. Nah ini kan masih ada nih kawan-kawan nih, apa dicubit-cubit aja. Karena posisinya lu sudah nempel, dia akan kesakitan dan teriak ya. Nih kawan-kawan bisa lihat ya, kita pegang aja nggak usah ragu-ragu. Oh ini jari-jarinya juga. Oke, sepertinya sudah selesai. Kanan kiri depan belakang sudah cerah seperti dulu, kembali ceria seperti yang sebelumnya. Proses ini biasanya dalam kurun waktu 1 bulan atau 1,5 bulan teman-teman biasanya ya, atau bisa 2 bulan paling lama. Oke, cukup sudah bersih teman-teman, warnanya sudah kembali cerah. Terima kasih atas waktunya.